Puji nama Tuhan, saya sangat bersuka cita kita bisa berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada setiap dari Bapak Ibu yang hadir maupun yang online. Saya setelah mendengar kesaksian Michael dan Lenny, saya sangat yakin ini akan menjadi tahun the year of abundance, tahun berkelimpahan bagi setiap kita. Kelimpahan di dalam hal mereka, kelimpahan secara keuangan, tapi kelimpahan itu di dalam setiap aspek dari kehidupan kita semestinya kita alami. Ya, kesehatan, kemakmuran, damai sejahtera, semuanya. Jadi kita perlu mengantisipasi akan melihat hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita terjadi tahun ini. Hari ini saya akan melanjutkan pengajaran atau seri tentang doktrin keselamatan dan kita akan masuk ke topik yang baru, subjudul yang berjudul predestinasi. Waktu saya mempersiapkan ini, saya pikir ini nggak mungkin satu sesi karena ini topik yang cukup kontroversial, jadi agak sedikit butuh waktu untuk bisa menjelaskannya. Jadi saya ingin mengambil waktu dengan tenang menjelaskannya dan kalau tidak cukup ya kita akan lanjut ke sesi berikutnya untuk membahas sampai tuntas topik ini. Ya, karena ini predestinasi ini banyak kesimpang siuran, kebingungan yang membuat anak-anak Tuhan itu gelisah hidupnya, apalagi kalau kita membahas topik ini. Dan saya ingin meluruskan bahwa ini sesungguhnya tidak seharusnya seperti itu. Saya akan mulai untuk membahas ini dengan memberikan satu definisi dari Wikipedia dan KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau boleh ditayangkan di layar, itu di situ diberikan definisi daripada predestinasi adalah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah. Atau menurut KBBI, predestinasi itu adalah ketentuan Tuhan yang sudah lebih dahulu ditentukan oleh Tuhan atau takdir. Ya. Nah, ini adalah definisinya menurut dunia sekuler. Nanti saya akan bahas mungkin gak hari ini tapi di sesi berikutnya apa yang Alkitab katakan mengenai predestinasi. Ya, ini penting karena nanti kalau tidak kita memiliki sikap yang benar, kita seolah-olah akan mengacu kepada apa yang dikatakan di sini, takdir, nasib. Saya mau katakan itu kata-kata yang sangat bahaya bagi anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti apa itu predestinasi, kita akan menyikapi hidup ini sebagai seolah-olah, wah nasib gue ditakdirkan seperti ini. Kalau Anda mempunyai sikap seperti itu, Anda akan menjadi pasif, dan Anda akan memiliki sikap fatalisme, dan pada akhirnya Anda akan dilindas dalam hidup ini. Sangat bahaya. Jadi ini yang ingin saya luruskan lewat pengajaran mengenai predestinasi. Ya, karena kalau tidak diluruskan anak-anak Tuhan nanti akan banyak yang menderita. Jadi saya ingin menjelaskan kesalahan, kekeliruan yang sering orang miliki mengenai predestinasi. Karena kekeliruan ini umumnya adalah merupakan hasil daripada campur aduk berbagai doktrin di dalam kekristenan yang tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Di dalam kekristenan itu banyak doktrin, tapi doktrin itu mesti dimengerti dan tempatnya ada. Kalau itu sudah mulai dicampur adukan satu dengan yang lain tanpa memahami makna dan luasan daripada doktrin tersebut, Anda bisa bingung. Nah, jadi yang terjadi di sini kalau kita bicara predestinasi adalah kecampur adukan doktrin mengenai kedaulatan Allah dan sifat dan karakter Allah. Nah, ini yang kita perlu pahami, bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu berdaulat dalam arti kata dia menciptakan langit, bumi, laut, alam semesta, segala sesuatu dan isinya. Dia berdaulat dan dia punya kuasa. Itu sangat benar. Tetapi apa yang orang simpulkan dari doktrin tersebut adalah karena Allah berdaulat, jadi semua yang terjadi di hidup ini, di hidup saya, di hidup Anda, sudah ditentukan oleh Tuhan. Takdir. That is not true. Itu tidak benar. Sangat salah. Jadi artinya kalau Anda punya sikap seperti itu, ya wes. Saya nggak perlu ngapa-ngapain.
Go with the flow. Ikut aja alurnya. Aliran air, sungai kemana ini sungai membawa saya ikutin saja. Sungai itu bisa menghanyutkanmu kalau Anda tidak mengerti. Jadi bahwa Tuhan berdaulat, yes, tapi jangan Anda langsung simpulkan karena dia berdaulat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya karena dia. That's not true. Gak selalu true, ada benarnya tapi gak selalu true, gak selalu benar. Jadi kita harus mengerti akan hal ini. Tuhan itu berdaulat dan dia juga bukan hanya berdaulat, dia juga berkuasa, maha kuasa. Dia itu omnipotent, dia juga maha hadir, omnipresent, dia juga maha tahu, omniscient. Jadi banyak sifat-sifat Allah yang sesungguhnya benar, tapi jangan langsung menyimpulkan dari situ bahwa dia langsung bisa bertindak dan mau bertindak sesuai dengan apa saja. Enggak begitu Allah kita. Anda juga harus tahu dia Allah kasih. Kasih itu artinya apa? Dia tidak pernah melakukan hal yang jahat. Dia bukan punya kasih, dia kasih. He is love, bukan dia punya kasih. Artinya begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kasih ada efeknya. Kalau efeknya jahat, buruk, kematian, kemusnahan, itu bukan kasih. Paham Bapak Ibu? Jadi ini yang kita mesti luruskan. Karena saya memiliki keyakinan ada tangan si jahat di balik kebingungan ini. Yang kalau tidak diluruskan akan bisa menyesatkan atau mendugakan banyak orang. Jadi kita harus mengerti bahwa yes Allah berdaulat, tetapi Allah berkuasa, tetapi Allah maha hadir, maha tahu, tetapi dia telah membatasi dirinya di dalam tindakannya. Bapak Ibu tahu enggak? Kita sering sekali menyanyikan atau berkata-kata seperti there's nothing impossible with God. Gak ada yang mustahil dengan Tuhan. Tuhan dapat melakukan apa saja. Itu benar. Tetapi secara teologis itu gak benar. Ada hal-hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. There are things that God cannot do. Tuhan tidak bisa berbohong. Tuhan tidak bisa ingkar janji. Tuhan tidak bisa berubah. I am God, I change not. Tuhan dia nggak bisa berubah. There are things that God cannot do. Ada hal-hal yang Tuhan tidak bisa dan tidak mau lakukan. Jadi kita mesti mengerti sifat Allah ini dengan benar. Karena kalau enggak kita akan melenceng dari pribadi yang kita sembah setiap hari Minggu di dalam ibadah kita. And yet, di dalam hal-hal kecil yang kita nggak mengerti, kita menuduh dia. Mohon maaf, tapi seperti tadi Michael dan Heleni mengatakan, mereka meragukan Tuhan. Bukan saya menjelekkan mereka, saya pun pernah dalam posisi seperti itu. Tetapi kita ada di sini, di sekolah ini, dan saya berharap kita semua mulai mengerti, memiliki pemahaman dengan benar, jangan sekali-sekali meragukan Tuhan. Amin. Karena begitu kita meragukan ada celah, kita tahu siapa akan masuk ke dalamnya untuk mengobok-obok kita, musuh kita. Ya. Nah jadi Tuhan Maha Kuasa, tetapi dia telah membatasi dirinya sehingga dia tidak mau campur aduk di dalam kuasa yang telah didelegasikannya. Dia telah mendelegasikan kuasanya kepada Adam dan Hawa dan keturunannya. Adam, Hawa berkuasalah di bumi. Siapa yang berkuasa di bumi? Ini ministry namanya Andrew Wommack Ministries. Didirikan oleh Andrew Wommack. Dia berkuasa, dia bisa melakukan apa saja. Tapi dia mendelegasikannya kepada Irwan Siregar dan Angeline. Saya yang melakukan apa segala sesuatu di sini. Tanggung jawab saya, kuasa saya. Dia mendelegasikan. Adam dan Hawa sama. Di bumi ini dia yang punya kuasa. Milik Tuhan. Bumi ini milik Tuhan. Tapi dia mendelegasikannya. Dengan dia mendelegasikannya, dia membatasi dirinya. Jadi kalau ada COVID-19 itu bukan rencana Tuhan. Kalau ada resesi ekonomi, pandemi, itu bukan dari Tuhan. Bukan rencana Tuhan, bukan keinginan Tuhan. Itu semua merupakan konsekuensi dari pengelolaan bumi.
termasuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita sering sekali mengatakan apa yang terjadi dalam hidup kita terjadilah karena Tuhan berkuasa atas saya. Really? Really? Benar begitu. Kalau kamu sakit COVID, apakah itu dari Tuhan? Kalau ada orang meninggal karena COVID, apakah itu dipanggil Tuhan? Apakah Tuhan memanggil orang untuk mati? Kalau Tuhan memanggil orang untuk mati, buat apa dia mati untuk kita? Kalau Anda baca di Yohanes 14, Tuhan Yesus berkata begini, karena aku hidup, kamu harus hidup. Karena aku telah mati bagi kamu. Jadi Tuhan juga telah memberikan kuasa kepada kita memilih antara hidup dan mati. Aku panggil langit, bumi, semua bintang-bintang sebagai saksi. Pada hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat kutuk hidup mati. Pilih. Siapa yang memilih? Bukan Tuhan. Kalau ada manusia mati, itu bukan pilihan Tuhan. Adam, kamu jangan makan buah dari pohon itu. Kalau kamu makan, kamu mati. Yang milih makan siapa? Yang suruh dia makan siapa? Apakah Adam dipredestinasi untuk makan buah? Tidak. Nah ini yang pengajaran seperti ini membuat orang-orang Kristen menjalani hidupnya tidak bertanggung jawab. Kalau saya terjadi sesuatu di dalam ministry ini, bukan tanggung jawabnya Andrew Womack, tanggung jawab saya. Karena saya telah diberikan tanggung jawab itu. Adam dan Hawa diberikan tanggung jawab itu. Anda diberikan tanggung jawab atas hidupmu. Maka itu perlu dimuridkan. Nah jadi kita punya tanggung jawab. Kita suruh pilih antara berkat kutuk, hidup atau mati. Jadi kematian pun sesungguhnya adalah pilihan. Dulu waktu kakak saya sakit kanker, ya saya pada satu titik bertanya sama dia, kamu masih mau hidup apa tidak? Kadang-kadang orang sungkan menanya itu. Kenapa? Karena kalau sakit you have to fight. Jangan bilang ini dari Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini dipredestinasi. Atau kalau Anda punya masalah keuangan, Anda harus fight. Tadi Michael ini sudah kasih kesaksian dengan iman. Bukan nasib. Bukan dipredestinasi oleh Tuhan. Nah ini yang semestinya kita bisa pelajari dari Alkitab dan kita hidupi. Bahwa kita punya tanggung jawab. Tuhan telah membatasi dirinya dan memberikan tanggung jawab, memberikan kuasa, otoritas kepada ciptaannya. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia mencari murid-muridnya, dia bilang semua otoritas. Kalau Anda baca di Matius 28, itu diterjemahkan kalau nggak salah kuasa di dalam TB. Tapi yang di situ semestinya tuh yang dimaksud adalah otoritas, exousia bahasa Yunaninya. Tuhan Yesus berkata begini, semua otoritas sudah ada padaku, langit dan di bumi, ini aku serahkan kepadamu. Sama seperti Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya, dia berikan kepada kita. Kita punya otoritas di bumi ini. Bukan hanya presiden, menteri, sama pangap, sama polisi. Kita punya otoritas. Mereka gak kenal Tuhan, kita kenal. Artinya apa yang terjadi di Indonesia ada peran kita di dalamnya. Bukan kita hanya menerima nasib dan takdir. Jadi ada peran kita dan kita diminta oleh Tuhan untuk memainkan peran itu, menjalankan perannya dengan benar, dengan tuntunan Dia tentunya. Jadi pada waktu Tuhan memberikan kuasa dan otoritas itu, Tuhan Yesus diberikan otoritas di Matius 28, memberikan kuasa di Kisah Rasul 1 ayat 8 untuk melengkapi otoritas. Otoritas perlu punya kuasa. Seperti polisi punya seragam, otoritas, dia perlu pistol. Itu kuasanya. Otoritasnya seragamnya, pangkatnya, kuasanya pistolnya. Kalau lu gak tunduk kepada otoritas gue tembak lu. Itu kuasa. Kita sama.
Maka itu Michael sama Lenny kesaksiannya selalu luar biasa. Dia mulai berbicara kepada situasi yang dihadapi dalam hidupnya. Karena memang dia yang bertanggung jawab. Anda yang bertanggung jawab, saya yang bertanggung jawab. Ada di satu ayat di Roma 8 ayat kalau nggak salah saya lupa ya, berapa 31. So dikatakan begini, so what shall we say to these things? Jadi apa yang kita katakan kepada semua ini? Apa yang kita harus katakan? Artinya Anda harus berbicara kepada things. Anda harus bicara kepada benda-benda karena Anda punya otoritas dan kuasa. Bicara kepada rekeningmu kalau Anda tidak punya uang di dalamnya. Tapi jangan setelah itu tidur, lakukan apa yang menjadi porsi bagianmu. Seperti tadi kesaksian tadi, mereka kan gak tidur, langsung bekerja tetap. Membaca firman, berfellowship. Ya, jadi kita punya otoritas. Saya belum masuk ke predestinasi, nanti saya akan bahas itu. Tapi saya mau katakan begini, bahwa tidak ada satu orang pun yang dipredestinasi oleh Tuhan untuk masuk ke neraka. No one. No one. Kenapa? Karena neraka itu tempat yang dibuat oleh Tuhan, bukan untuk manusia. Coba tayangkan ayatnya. Di Matius 25 ayat 41, Tuhan Yesus berdiri dan dia menghakimi bangsa-bangsa. Kalau bisa ditayangkan di layar. Jadi Matius 25 ayat 41, Tuhan mengatakan di situ bahwa neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang telah jatuh. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi tidak ada predestinasi Tuhan mempredestinasi mereka di luar sana untuk masuk neraka. Tidak ada. Karena neraka tidak dibuat untuk manusia. Nah, ini saya akan kasih tahu sesuatu biar Bapak Ibu yakin. Neraka diciptakan Tuhan ukurannya pas untuk malaikat yang jatuh bersama Lucifer dan antek-anteknya. Kita sudah tahu berapa yang jatuh. 1/3 di kitab Wahyu mengikuti Lucifer. Jadi tempatnya udah pas. Karena Tuhan tidak pernah mempredestinasikan manusia untuk berada di dalamnya. Tetapi ada saja manusia yang tetap membangkang, gak mau bertobat, menolak mengenal Tuhan, melawan Tuhan dan berbuat dosa sehingga neraka harus diperlebar untuk menampung manusia. Coba buka ayatnya. Yesaya 5 ayat 14. Tayangkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berdampingan. Jadi artinya itu tidak pernah masuk di dalam rencana Tuhan. Bahwa sampai hell has enlarged itself. Neraka memperluas mulut ngangaknya dalam bahasa TB-nya untuk menerima manusia-manusia yang menolak untuk mau tunduk kepada Tuhan. Ini bahasa TB-nya, kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi kelihatannya. Therefore hell has enlarged herself. Dia memperluas dirinya. Jadi predestinasi itu untuk dalam hal ini orang-orang Tuhan tidak pernah mempredestinasikan orang-orang untuk masuk ke neraka. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu merupakan tanggung jawab kita. Tetapi ini yang kita harus hati-hati. Bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita, itu bukan berarti kita menjalani hidup kita tanpa Tuhan. Karena Yeremia 10 ayat 23 berkata begini, I know that the way of man is not in himself. Aku tahu jalannya manusia itu tidak ada di dalam dirinya. And it is not for man to direct his steps. Dan manusia tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya. Yeremia 10 ayat 23. Artinya tanpa Tuhan, seperti Andrew katakan, kita itu a big zero. Tapi kalau zero itu nol. Tapi nol itu kan lingkaran.
masih ada garis lingkarannya. Kita tuh nggak ada garis lingkarannya tanpa Tuhan. Kita tuh ada kehampaan. You cannot do anything without me, kata Yesus di Yohanes 15 ayat 5b. Without me, tanpa aku, kata Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita ini bertanggung jawab atas hidup kita. Dan seharusnya kita menjalankan hidup kita dengan menundukkan diri kita kepada Dia. Selama kita belum menundukkan diri kita kepada Dia, yang adalah Tuhan dalam hidup saya adalah saya sendiri. Karena saya yang mengendalikannya. Tetapi kalau saya menjadikan Yesus Tuhan atas hidup saya dan saya tunduk kepada Dia, baru Dia benar-benar Tuhan atas hidup saya. Banyak orang memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus berkata, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Yesus Tuhan, apakah saya mengakuinya ya apa tidak? Tetapi apakah Dia menjadi Tuhan atas hidup saya? Itu tanggung jawab saya. Itu keputusan saya. You have that moral choice. Anda memiliki pilihan itu dalam hidupmu. Tidak dipredestinasikan. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa predestinasi itu ada di Alkitab, memang dibahas. Cuma ada 6 ayat kok di Alkitab yang membahas mengenai predestinasi. Saya akan bahas nggak hari ini, kayaknya waktunya sudah nggak cukup. Nanti di sesi berikutnya. Ada 6 ayat dan itu pengertiannya juga berbeda dengan apa yang umumnya orang-orang bicarakan. Ya, jadi saya ingin meluruskan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu enggak semuanya ditetapkan, dipredestinasikan oleh Tuhan. Kita punya kehendak bebas. Berkat, kutuk, hidup, mati, pilihlah. Pilihan di kita, bukan di Dia. Jadi kita punya pilihan. Kedua, kita diberikan kuasa otoritas di bumi ini. Jadi kalau Anda menghadapi situasi di dalam kehidupanmu di dunia ini, Anda punya kuasa untuk memperkatakannya, untuk mengubahnya lewat perkataanmu. Ya, jadi jangan menganggap seolah-olah apa yang terjadi sekarang ini sudah Tuhan akhir zaman. Wah ya, perang Rusia dan Ukraina sudah ditentukan, nanti akan ada ini. Tuhan tidak mempredestinasi adanya perang. Tetapi Tuhan tahu akan adanya perang. Karena Dia tahu bukan berarti Dia yang mengakibatkannya. Just because He knows something is going to happen, it does not mean that He predestined it to happen. Hanya gara-gara Tuhan tahu sesuatu akan terjadi, itu tidak berarti Dia menginginkannya hal itu terjadi, atau Dia menyebabkan hal itu terjadi. Itu dua hal yang berbeda. Dia tahu segala sesuatu. He is omniscient and He has foreknowledge. Dia memiliki pengetahuan apa yang akan terjadi. Coba ditayangkan tadi slide daripada nah ini dia. Foreknowledge, kata yang paling bawah, prapengetahuan. Tuhan memiliki pengetahuan sejak awal tentang sesuatu sebelum hal itu terjadi. Bahwa Tuhan tahu sesuatu itu akan terjadi bukan berarti Tuhan menyebabkan hal itu terjadi. Tuhan tahu bahwa akan ada COVID, Dia nggak menyebabkan COVID. Tuhan tahu akan ada resesi ekonomi, Dia tidak menyebabkan resesi ekonomi. Ya kalau gitu kenapa nggak Tuhan halau saja biar nggak terjadi? Karena kita yang punya kuasa, bukan Dia. Paham Bapak Ibu? Karena kita yang diberikan kuasa. Nah, saya akan sedikit masuk pelan-pelan ke predestinasi. Coba ditayangkan di Roma 9. Ini mengenai Esau. Banyak orang mengira Esau itu dipredestinasikan untuk ditolak oleh Tuhan. Atau dia masuk neraka atau dikondem, dihukum oleh Tuhan sejak di kandungan Ribka. Banyak orang mengira itu yang dikatakan ayat ini. Coba buka di Roma 9 ayat 11. Nah, saya tayangkan di situ di layar karena apa? Karena saya rasa mungkin tayangkan ayatnya dulu deh, tim AVL. Nanti kita masuk ke terjemahan saya, karena kalau enggak nanti kita enggak akan nangkap maknanya.
Kita coba tayangkan dari Roma 9 ayat 11 sampai 14 saya mau baca. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, ini maksudnya anak-anaknya Ribka, yaitu Esau dan Yakub, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, ini merupakan ayat yang orang pakai untuk mengambil kesimpulan bahwa Esau telah dipredestinasikan untuk masuk ke neraka. Karena Allah membenci Esau tapi mengasihi Yakub. Lalu ayat 14 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Apakah Allah tidak adil, tidak fair? Enggak. Allah memang tidak membeda-bedakan orang. God is no respecter of persons. Roma 2 ayat 11. Tuhan tidak pandang bulu. Manusia di hadapan Tuhan semua sama. Loh, bukannya Tuhan berkata di sini dia membenci Esau? Kenapa Tuhan berkata begitu? Ini bukan predestinasi. Ini bukan predestinasi. Nah, sekarang coba tayangkan slide yang saya berikan tadi. Ayat 11. Jadi saya terjemahkan ulang. Dikatakan begini, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah menurut pilihannya dapat terlaksana bukan berdasarkan perbuatan. Tuhan memilih Yakub based on grace. Yakub belum lahir. Tuhan memilih Yakub, bukan Esau. Dan dia memanggil Yakub, bukan Esau. Itu pilihan. Tuhan punya pilihan. Dia dapat memilih. Dan dia memilih Yakub atas Esau. Kenapa Tuhan memilih Yakub atas Esau? Karena dia punya foreknowledge, prapengetahuan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Satu. Kedua, dia memilih Yakub untuk menjadi penerus daripada generasi Abraham. Itu pilihan. Tapi itu jangan disimpulkan seolah-olah Tuhan langsung berbalik kepada Esau, menghukum dia, mempredestinasikan dia untuk masuk ke neraka. Enggak begitu. Dia hanya memilih Yakub, tapi dia juga punya rencana untuk Esau. Tetapi dia tahu dari awal bahwa Esau ini tidak setia. Kenapa? Dia menjual hak kesulungannya. Dia nikah dengan wanita Kanaan. Dia menyakiti hati orang tuanya dan hatinya Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan dia tidak pernah bertobat. Coba buka kitab Ibrani 12 ayat 17. Ini mungkin ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 17. Ini bicara mengenai Esau. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, ini kan bahasa Indonesianya nih yang menurut saya kurang jelas. Jadi kalau boleh saya terjemahkan ulang, ayat ini berkata begini. Oh, saya nggak ada terjemahnya. Intinya begini. Esau ditolak. Setelah dia melakukan segala kejahatan itu, dia ditolak. Kesulungannya hilang, berkat-berkatnya hilang. Dia ditolak. Lalu dia menyesal. Nah, kita sudah tahu dari pengajaran sebelumnya, doktrin keselamatan mengenai pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu adalah penyesalan plus pertobatan. Esau menyesal tapi nggak bertobat. Ibaratnya begini loh. Ada maling mencuri. Dia mencuri
untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Waktu dia mencuri, dia ketangkap sama polisi, dimasukkan penjara. Dia menyesal. Dia bukan menyesal karena perbuatannya, dia menyesal kenapa gue ditangkap. Sama dengan Esau, dia gak menyesal perbuatannya. Dia menyesal kok berkatnya gue gak bisa dapat berkat itu. Jadi bukan pertobatan sejati. Maka itu Tuhan membenci Esau karena dia gak pernah bertobat. Gak pernah sekalipun bertobat. Itu yang bahaya. Jadi di situ Tuhan gak membenci siapa-siapa. Dia sebenarnya gak membenci Esau, tapi Esau telah menggabungkan dirinya dengan dosa begitu sampai bersatu dengan dosa. Tidak ada pilihan lain sehingga Tuhan membenci dosa dan Esau telah menjadi satu. Orang-orang yang di neraka itu orang-orang yang telah bersatu dengan dosa dan tidak mau berubah. Sudah menjadi satu, Anda udah gak bisa bedain lagi. Udah kusut. Saya pernah lihat permen karet gak di rambut? Dulu waktu kecil tuh. Permen karet dengan rambut menjadi satu. Udah gak bisa diapa-apain lagi. Dibuang. Aku benci ini permen karet, padahal dibenci kan rambutnya. Tapi sudah bersatu dengan permen karetnya. Paham? Itu maksud daripada aku membenci Esau. Jadi Tuhan tidak pernah mempredestinasikan Esau untuk ke neraka ataupun Yudas ataupun siapapun, itu pilihan mereka. Setiap dari kita punya pilihan. Predestinasi itu tidak pernah terlepas daripada pilihan kita. Anda perlu ingat itu sehingga Anda nanti tidak lagi hidupnya seperti orang yang diombang-ambingkan ikutin nasib atau takdir. Karena itu tidak benar. Anda punya pilihan, you have a choice, Anda punya kuasa, Anda punya otoritas, dan Anda memiliki Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkanmu maupun membiarkanmu. Amin. Saya berhenti di sini, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk mendalami lebih lagi mengenai predestinasi. Kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa bahwa Engkau Allah yang baik. Bahwa Engkau tidak pernah mempredestinasikan hal-hal buruk dalam kehidupan kami. Engkau bahkan tidak pernah mempredestinasikan siapapun untuk masuk ke neraka. Begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau mengorbankan diri-Mu untuk membuktikan kasih-Mu dan berusaha mencegah hal itu terjadi. Tetapi karena Engkau telah memberikan kepada setiap daripada kami kehendak bebas untuk memilih. Oleh karena itu terima kasih Roh Kudus yang selalu menuntun kami untuk membuat keputusan yang benar dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa rancanganmu atas setiap kami adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh pengharapan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Irwan untuk firman yang telah disampaikan. Saya percaya kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan yang baru dan itu pasti memerdekakan kita semua. Amin. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua dan kita percaya tahun yang baru ini kita awali dengan ucapan syukur dan melalui hari-hari kita di tahun ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu yang ingin menjadi murid di Charis Bible College Jakarta. Kami sudah membuka pendaftaran untuk angkatan ke-7. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau mendaftar menjadi murid dapat mengunjungi website kami di charisindonesia.org. Di kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh partner yang telah mendukung pelayanan Charis Bible College Jakarta. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi juga dalam mendukung pelayanan ini, Bapak Ibu dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tampil di layar. Saya bacakan ayat firman Tuhan bagi kita hari ini yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita tahu bahwa Dia adalah gembala kita yang selalu menyediakan semua kebutuhan kita sampai kita tidak perlu merasa kekurangan. Dan kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan
yang tak habis-habisnya dalam hidup kita. Dan kita juga bersuka cita, kita diberkati oleh Tuhan, dan kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, kesaksian yang kami dengarkan hari ini, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap bagian yang kami terima. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami dan kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Charis Devotion telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.